Padahal gue ngeliat, Tapi beda banget matanya ke gue gitu loh. Bukan cuma ke gue, tapi yang lainnya juga ngerasa gitu kalau dia tuh beda banget saat itu. Nah, gue baru tahu dari si Andre. Andre ini kan best friend-nya dia. iya tadinya memang. Iya kan? Nah, dia Tadinya kan kayak sayang banget kan sama dia. semuanya gitu loh. Terus udah gitu kan aku sama Sally kan ke kamarnya dia. Terus nggak dibukain pintu. Terus kata apa? Akhirnya ada apa sih namanya housekeeper itu kan diketok nggak bukain pintu. Akhirnya aku bilangin, lol ada housekeeper ya bukain aja sih, kenapa sih nggak dibukain. Akhirnya dibukain, dia nggak nyapa sama kita sekali, nggak ngelihat muka kita, langsung ke kasur, palanya numpluk langsung ke apa bantal. Terus besokannya, bukan besoknya, kayaknya beberapa jam setelahnya dia nelpon, aku tuh sengaja loh nggak bukain pintu kalian itu, kayak gitu kan. Kayak gitu kayak apa ya, kayak jadinya aku kan yang dia kan minta tolong anterin makeupnya Stasia pakai Uber ya kan. Ya udah akhirnya kan aku pakai Uber ke tempat dia dulu, padahal aku nggak ada bisnis buat nganterin makeupnya Stasia kan ke si makeupnya Lolita ke itu. Tapi kayak nggak dibukain pintunya, jadi dia tuh menyuruhnya kayak budak gitu, ngerti nggak? Nah dari situ udah kayak kelihatan kan. Tapi mumpung KGB ada di sini ya, jadi mau bikin grup. Tapi mumpung KGB ada di sini, jadi aku mau klarifikasi bagian aku ya. Jadi waktu sebelum itu kan aku kan nggak aku kan tadinya nggak mau bilang sama siapa-siapa masalah yang bisnis kita itu kan. Tapi kan kayaknya KGB udah bilang Sally duluan, ya kan? Terus udah gitu si Lolita tahu lah, ya kan? Pertama-tama yang aku bilang kayak ke WA KGB itu, pertama-tama pas aku masalah itu aku di stop itu sebelum aku finalize beli tiket pesawat itu ya kan. Sebelum finalize dia bilang ini, jangan ngapain sih Dri, jangan, dia bilang gitu kan. Terus aku pura-pura sama si dia, aku udah beli padahal itu belum beli, tapi tetap aku kekeh beli karena interaksi aku sama KGB pure bisnis dan profesional, ya kan. Terus aku bilang ya udah, aku akhirnya aku tetap beli kan itu kan, tetap beli dan segala macam. Terus udah gitu ya kayak gitu, dipanas-panasin, disindir-sindir dan segala macam. Terus akhirnya didoktrin. Pas aku mau langsung ngomong sama KGB, dia yang bilang di depan anak-anak, nggak usah, ntar kamu malah dikiranya aku doktrin kamu lah. Emang iya kan? Kan katanya katanya bisnis sama KGB gini. Yang tadi aku bilang di WhatsApp itu kan, kayak nggak bakal jalan dan segala macam. Ini posisi aku nggak kenal sama KGB, maksudnya kayak belum kenal sama kayak lama sama Tasya. Wajar kan aku jadi kayak, oh gitu ya. Terus gimana? Akhirnya pas setelah 2 minggu yang aku bahas di WA itu, aku tadinya mau langsung ngomong ke KGB, kata dia nggak boleh, jangan ntar dikiranya si Lolita ngedoktrin aku. Tapi padahal emang iya. Tanya Tasya, tanya Sally, tanya Alenka, yang pertama kali mengoceh masalah itu dia duluan ya, Stas. Apa sih kok nanya gue, jangan bawa gue dong. Yang bikin yang jangan itu. Kalau gue itu tipe orang yang kalau misalnya emang lu nggak suka sama gue, lu ngomong depan gue. Kalau gue nggak suka pun gue akan ngomong depan lu. Kayak gue sama Yuka, kita waktu pas gue nggak marah sama Yuka, gue ngomong langsung depan Yuka ya. Iya, kita langsung kayak langsung keras. Tapi iya, salah paham ya. Karena kita salah paham, sama-sama capek, sama-sama kita cari dulu kita. Iya, tapi kan poinnya kan ketemu kan. Iya, setidaknya kita nggak ngomong di belakangan gitu loh. Kalau aku betul. Ya, nah pas aku itu karena aku baru kenal KGB, aku minta bilang gimana kalau aku langsung ngomong sama KGB aja, ya kan. Terus kata Lolita, jangan, ngapain lagi sih Ndri bisnis sama dia juga bisnisnya tipu-tipu gitu kok, sama kayak yang satunya, dia bilang gitu kan. Siapa terus udah gitu gua tipu, makanya gua kasih 100 juta kalau gua pernah nipu orang. Terus udah gitu, udah dia bilang kayak gitu, dia bilang lagi ke aku, udahlah yang penting kamu ada nama manajer itu, udah apa, di take off aja dari Instagram media. Terus kayak, oh kok gini banget ya, emang kenapa banget gitu kan. Pas udah gitu, akhir-akhirnya dipanas-panasin, ya udah kamu bikin akun bodong aja gitu, kayak gini segala macam. Aku nggak bikin karena kan aku ngapain, nggak butuh kan kayak gitu di sini. I don't need that. Kayak gue nggak butuh drama-drama kayak gitu. Yang gue butuh bisnis gue sama Gaby, ya kan. Ya udah akhirnya setelah kayak gitu adalah jadi omongan-omongan kayak gitu. Tapi cuman itu doang. Kalau yang di sisi aku, yang aku memang mengeluh sama semua anak-anak, bilang gimana ya caranya ya gini. Salahnya aku, ini salah besarnya, aku nggak langsung ngomong sama Kak Gaby.
Karena kayak nggak, pertama karena aku nggak terlalu kenal KGB, jadi kayak ngerasa nggak enak. Yang kedua, emang udah dipanas-panasin dan didoktrin itu. Iya, karena kan waktu kau ngechat di WhatsApp itu kan belum aku balas kan karena memang aku sibuk banget ngurusin event. Ngurusin event itu bukan urusan kecil loh. Aku aja nggak buat story sama sekali. Storyku aja nggak ada sama sekali waktu pas aku pulang ke Bali. Iya, Karena apa? itu ngerti Karena memang sih aku waktu itu. sesibuk itu. Karena memang aku sesibuk itu gitu loh. Bukan karena aku nggak mau ngebalas gitu loh. Dan masalah yang sponsor, aku nanya di grup sama Stasia, Sally Alenka, ya memang Stasia, Sally Alenka dan Yuke yang mengokekan mereka mau ngasih sponsor. Dan aku nggak ada invite ke Adri ataupun apalagi si boneka santet itu nggak pernah aku minta sponsor sama kalian berdua gitu loh. Iya, kalau malah aku yang pengen involve ke situ, ngerti gak sih? Karena kan aku kan pengen bisnis kan, jadi aku mau involve yang sponsor-sponsor itu, ya kan? Tapi ya gitulah pokoknya, jadinya intinya kalau di sisi yang aku salah bangetnya ya itu, minta maaf aja karena kayak lancang ya jadinya aku ya, kayak padahal kan aku kan baru kenal KGB, belum kenal kan sebelumnya kan, jadi dia mau minta maaf aja ya kan. Ya aku sih nggak marah, jujur sumpah demi Allah, aku bukan tipe orang yang kalau marah aku udah akan cut out kalian gitu loh. Cuma aku kecewa aja. Apalagi aku kecewanya paling kecewa tuh sama Sally sama Stasia karena kan mereka kenal aku kan bukan baru. Kecuali sama Andri sama Lenka oke lah. Kalau mereka nggak tahu aku intern it's okay gitu loh. Karena mereka nggak kenal aku baru. Tapi kalau Sally sama Stasia kan kenal aku udah lama banget kok bisa kayak gitu, bisa terpengaruh gitu loh sama si boneka santet gitu loh. Itu sih aku kecewanya di situ aja gitu. Apa terpengaruh apa? Yang mana terpengaruh apa? Ya terpengaruh kalian di grup gitu sama fitnah-fitnahnya dia. Ya gimana? Diundang masuk di ini, mengerti nggak sih? Jadi ini tuh bukan ini guys, ini tuh bukan WhatsApp grup, ini tuh bukan WhatsApp grup, itu tuh SMS, iMessage gitu loh. Jadi lu terima nggak terima, tetap lu aja dalam situ. Dan juga temen ngobrol, dipanas-panasin, ya gimana? Terlanjur cucu. Gitu, nah emang juga salah juga bencong emang. Iya, salah kita memang, ada salahnya kita. Emang kitanya ini kan emang begitu. A ke A, B ke B, semuanya munafik. A, B, B, C, C gitu loh. A, B, B, C, C. Jadi ya gimana? Terlanjur cucu. Istilah itu. Ya, tapi kalau yang bagian aku itu cuman masalah soal bisnis aku sama KGB, seharusnya aku sih sebenarnya dari awal nggak Kayuke pun nggak tahu sampai kapan ya Kak. Gue yang bilang di grup itu tuh bahas tentang yang gue bahas ya, yang punya gue ya. Gue tuh cuma bilang di situ tuh, mungkin Alenka nggak bilang kali ya di situ ya. Gue tuh kayak merasa kecewa gitu loh ke Gaby. Kok bisa ulang tahun gue gitu loh, ada Gaby di situ, kok Gaby nggak mau datang padahal dia ada di situ gitu loh. Itu doang gue kayak merasa kecewa. Kan kalau ulang tahun lu kan gue udah kasih alasan, gue bilang Stas, gue di kamar aja ya, gue bilang gitu. Karena kan gue 3 hari lagi mau pulang, gue harus apa namanya cari uang untuk tiket untuk pulang, dan lu kan tahu gue ngurus event itu gue habis 268 juta itu pakai uang pribadi gue loh. I see. Makanya ngerti nggak sih? Bukan kayak gimana, gue marah banget gitu kan. Setelah itu kan masih dan di saat kado pun gue bilang sama lu, Stas, nanti kado pas gue ke Amerika Stas, kado ini berapa, gue bilang patungannya. Lu bilang nggak usah, nanti lu in person aja, lu sendiri beli kado. Oh ya udah, nanti pas gue pulang ke Amerika ya, gue bilang kayak gitu. Jadi bukan alasan gue nggak ada mau ngasih kado atau nggak mau patungan beli kado atau gue nggak mau pergi, karena gue mau pergi bareng elu itu gue harus punya alasan, dan emang gue punya alasan, gue berapa hari lagi mau pulang gitu loh. Nah itu doang, itu yang di grup itu doang yang gue ini. Plus selanjutnya kan terinspirasi dari adanya Gaby Vesta. Iya benar. Kalau aku kan paling cuman yang bilang, oh kok KGB belum balas aku gitu doang kan. Kalau misalkan yang ucut suruh aku yang disuruh sama dia gininya, ya itu dari mulut dia. Aku nggak pernah terpengaruh yang masalah itu. Netizen anjing, munafik. Isak itil kuda gue. Unfollow Tasya, unfollow. Nggak peduli, unfollow gue. Makan tulang-tulang. Makan puki.
makan buki nih, makan tulang nih. Ho. Ya gitu ya Kak Gaby. Jadi aku apa? Intinya kalau aku ada salah, Ibu Gaby New Hampshire, Ibu Gaby Amerika, LA, minta Iya, maaf Ibu Gaby. benar. Tapi Iya, aku enggak, emang gue nggak marah sama kalian. Kak Gaby, Kak ya, Gaby. Andri gak usah dimaafin, Gaby, soalnya dia ini sahabatnya Lolita. Enggak, Anjing. sumpah demi Allah gue nggak marah sama kalian, cuma gue kecewa aja, Iya. kecewa kok kalian nggak ngomong sama gue ya, kok nggak konfrontasi ke gue ya. Kalau Kita aku kan konfrontasi bukan karena anak kecil, Bo. Enggak, iya benar. Kita kan bukan anak kecil. Betul. Kak Gaby betul. Tadi, tunggu. Gue dari kalau tadi gue nonton live-nya di mobil kan. Nah terus gue tuh ada dengar katanya grup itu tuh pas waktu lu di Amerika. Enggak, grup itu pas lu udah balik Udah ke pulang Indo. paling ke Indo, iya benar. Ada lo di Amerika. Pas lu udah balik ke Indo. That's it. Itu pun grup iMessage, bukan pas lu di Amerika. Kan grup kita kan gue, lu, siapa, Sally sama Alenka atau yang WhatsApp. Nah, yang ini tuh ini apa namanya? iMessage gitu loh. Terus kalian kata si Andri, kalian dikumpulin dalam satu kamar, kumpulin semuanya untuk ngomongin gua sama si boneka santet itu. Emang benar? Boneka santet yang ngomongin kayak pas kita ngumpul bareng di kamar gitu, terus boneka santet yang ngomongin kayak ya masalah-masalah semua itu. Kita tolong sebutkan, gue kan bertemong sama laki Vietnam gue. Ya, ada yang di kamar itu waktu itu Sally, Alenka sama gue. Iya kan, gue enggak, jangan bawa gue dan Andri, nanti Gaby bunuh gue loh. Enggak, intinya waktu itu, waktu pas iya, makanya gue kecewanya di situ. Kenapa nggak dikonfrontasi ke gue sih, gitu loh. Apa iya, yang bener. cerita dia. Sementara kalian aja, gue yang kenalin, gue yang mungut dia loh. Dia nggak punya temen loh, gue tarik untuk kalian temenin dia. Saking gue kasihannya, karena gue kan berpikir, kita kan berpikir kita sama-sama perantauan, masa kita nggak mau nolong orang satu Indonesia sih? Iya, gitu terus loh. kan Kak Gaby kan bilang ke aku, Ndri ditemenin ya tuh diajak makan, ya kan? Iya. Karena kan gue berpikir kan sama-sama orang Indonesia, kita merantau sama-sama kerja, kita cari nafkah di sana, masa kita nggak mau ngebantu sesama kita Indonesia gitu. Iya, jadi, kalau itu gue saksi hidup. Jadi sih itu adanya Gaby Vesta ini alias anjing. Ya itu kan gue, Gaby sama Alenka kita mau ke klub ya waktu itu ya. Iya, ke klub di klub gay. Gay, terus kita bertiga kucuk di lift. Langsung gue bilang ke Gaby sama Alenka, kayaknya bencong deh ini, kayaknya bencong deh. Nah terus langsung dia sapa Kak Alenka, Kak Gaby, Kak Stasia, gini, orang Indonesia Cong. Nah, dari situ Gaby bukan pungut sih, Gaby rangkul dia pajak gitu. Lah. Pajak ke kamar kalian. Karena kan dia ngelontenya kan lewat line, terus postingannya Waria Indonesia in LA, yang mana orang bule ngerti Waria gitu kan. Dia nggak ngerti postingan apa-apa, website dia nggak ngerti. Gue ajarin beli kartu di mana Kak, gue tunjukin tempat beli kartu, ngisi Bitcoin di mana, gue tunjukin ngisi Bitcoin di mana. Kurang baik apa gue, bisa-bisanya gue difitnah sama dia, nggak pernah gue jahat secuil pun, gue nggak pernah ada niat jahat atau jahat sama dia. Kak Gaby, yang bantuin dia semua Zelle, Bitcoin, terus semuanya nyampe nganter dia sampai apa ya, sampai tiap malam kayak gimana itu aja aku masih diiniin sama itu. Iya, gue kecewanya, makanya pas saat gue tahu, gue lihat isi semua chat di grup itu kayak dia kayak begitu, gue ngerasa kayak anjing, binatang ini, emang kuntet ini, nggak bisa di ini. Gue makanya gue tuh si Sally udah nggak nge-warning gue sih sebenarnya. Baca bener-bener loh itu. Mau dong Dri, kirim ke gue Dri, gue belum baca. Yang mana? Gue ada semuanya dikirimin sama Lenka. Gue tuh udah di-warning sama Sally. Kata Sally, lu jangan lu tolong, kata Sally, lu mah demen ya nolong banci nggak lu kenal, kasihan Cong. Gue bilang kita sama-sama Indonesia. Sally udah warning gue untuk nggak nolong bikinin dia website. Itu yang ada aku di sana bukan sih? Iya, karena emang gue ngomong sama Andri kan, gue bilang, enggak lah Andri, kasihan lo sama-sama orang Indonesia, sama-sama cari makan di sini. Karena gue masih berpikir kita ini sama-sama merantau loh, sama-sama cari nafkah loh gitu kan. Masa gue nggak mau nolong sih orang senegara gue gitu loh. Gue masih berpikir positif terus. Gue terlalu naif sih. Gue tuh terlalu positif ke orang-orang. Udah nggak usah naif lagi. Udah sekarang kau hidup dengan kau, aku hidup dengan aku, si Yuka dan Yuka. Contohin dong Yuka. Ya kan?
Iya. Untung, Tapi untung, intinya kan untung Mbak Yuyun nggak ada di grup itu. Kalau nggak kan aku pasti benci juga sama Mbak Yuyun. Enggak, lo tau nggak? Beruntungnya Yuke karena Yuke belum terlalu deket gitu loh. Ngerti sama nggak si sih? Lolita. Benar. Benar. Bukan temen. Iya. Gue nggak pernah Tapi yang udah pernah mencoba berteman sama mencicipi dia. berteman sama dia, jadi kebawa karena ya tadinya percaya nggak sih sama dia 100%? Andri, lo tau nggak? Lu juga ya, lu ingat nggak waktu yang waktu kita mau ngomongin Lolita, lu bilang, lu telepon gue malam-malam kan, Kak, I don't think that Lolita itu harus berteman sama kalian deh, karena gue udah melihat begini-begini. Lu ingat nggak sih yang lu cerita ke gue kan? Terus paginya itu kan, gue labrak dia, lu takut-takut. Ya iyalah, kayak gue kan yang bilang ke lu, ngerti nggak? Lu takut orang begitu, gue tuh bener loh, gue sayang banget loh sama anak itu, sayang teramat-teramat sayang loh. Apakah pernah gue pernah hitung-hitung Reminkly berapa, Venmo itu berapa, apa pernah gue hitung-hitung, ha? Iya, nah, gue juga kemarin kayak babu. Iya. Gue make duitnya dia apa ngentot? Duit lo yang mana anjing? Bang. Jadi ya, kemarin dia nelpon gua itu, dia bilang katanya Stasia sama Alenka makan duitnya dia, Sally juga makan duitnya dia. Tuh kan, bener kan? Emang gua nggak bikin ya Stasia ya? Ada semua buktinya kok, di chat DM Instagram masih ada semuanya. What the fuck? Ada juga duit gue di dia. Masih berapa ratus dolar itu Yuka? Siapa Andri? Ada. Terus karena gua kan berpikir kan ya udah, gue bilang ya udah ikhlasin aja, anggap lu beramal, gue bilang gitu. Karena kan gua nggak mau dengar satu sisi dong. Berapa ratus dolar? Tolong jam jelasan. Aduh. Dan gua itu masih menunggu kalian yang ngubungin gua untuk ngasih penjelasan gitu loh. Ntar gua sambil jajan. Kak Gaby, kau kan tahu aku ini kan bencong-bencong yang nggak begitu-begitu. Terus gue langsung aja benci aku gara-gara begitu. Nih, gue speak up ya, biar kalian tahu ya. Nih, Yep, tadinya mereka udah mau ngomongin ke lu, biar apa? Biar lu marah sama Lolita. Cuman kita pengen tahu, kita pengen reach out ke lu dulu nggak? Dan ternyata itu yang terjadi kan. Berarti secara nggak langsung dia 2 kali berbohong. Awalnya dia ngomongin lu, terus dia ala-ala ngebagian lu, terus sekarang ketahuan kan jadi munafiknya dia kan. Pokoknya intinya kalau Kak Gaby, jadi pokoknya intinya kalau menurut ini yang masalah personal aku sama Kak Gaby, aku minta maaf, nggak dewasanya aku itu karena aku nggak langsung bilang sama Kak Gaby tentang keluhan aku sama Kak Gaby. Aku minta maaf yang soal itunya ya Kak ya. Tapi aku sih nggak dendam sama kalian, sumpah demi Allah, aku cuma kecewa doang aja. Iya, maaf sampai kecewa kayak gitu, kan jadinya kelihatannya lancang gitu. Andre mau ke Thailand, siandain dia. Siandain Andre. Terus dia bilang katanya, katanya anak-anak itu bilang kau ngelaporin gadunya Stasia. Gue bilang, gadunya Stasia aja suka sama gue bilang sama gadunya, lu izin dulu sama Stasia. Kalau emang Stasia ngebolehin, gue mau sama lu. Dan itu pun gue nggak ladenin lagi dan gue nggak ketemu. Dari DC gue disuruh pulang ke Boston. Gue bilang ya udah kalau lu beliin gue tiket pesawat sama bukain hotel, gue balik. Sampai gue di Boston pun gue nggak ketemu sama dia sama sekali. Kak Gaby, dia itu ya semua orang tuh difitnah. Tahu nggak yang difitnah tuh sampai ke maaf aja nih ya, sampai ke yang ngeraktir kita waktu di The Grove, di fitnahnya kayaknya malakin dia. Nah, terus? Nah, padahal kan bohong kan, si Baby Brown itu katanya si Lolita dipalak sama Baby Brown, padahal emang si Lolita utang kan sama Baby Brown. Iya, gue yang transfer ke Baby Brown. Tuh, dia sama teman baiknya sendiri aja kayak gitu, gimana sama kita Kak? Nah, soal Gadun emang itu si Boncel itu licik, Bu. Makanya gua tuh dengar ya, masalah Gadun, dengar semua netizen Indonesia anjing yang biadab yang entot. Dengar baik-baik ya. Gadun itu tuh bukan Gadun, itu cuma temong biasa, ngerti kalian temong? Kalau Gadun itu yang benar-benar yang kayak kasih aku Audi, kalau kasih aku uang, itu baru aku panggilkan Gadun. Kalau ini tuh
emang biasa gitu loh. Jadi kalau dia melaporin, nggak ngelapor juga gitu loh. Aku bukan aku. Cuman ya Gadun itu kan ala-ala hitungan aku gitu kan, ala-alanya gitu dia menganggap kan aku. Nah, aku Iya, tapi sebenarnya yang kayak gitu-gitu nggak harus diomongin dia juga kan, bukan urusan dia kan. exactly. Iya, Kenalin sih cuma makanya kenapa gua nggak ngubungin kalian, kenapa gua nggak ngegegerin kalian dari awal dia cerita. Gua nunggu etikat baik dari kalian semua, itu salah satunya ngubungin gue gitu loh. Jadi supaya gue tahu dari dua sisi. Makanya akhirnya kalian langsung ngubungin gue. Akhirnya kan kebongkar semuanya, siapa yang busuk, siapa yang binatang, siapa yang jahanam. Nih kalau Lolita nonton ya, Lolita, lu kayak gini tuh apa, maaf aja Lolita, kalau di Indonesia lu bisa ngelakuin kayak gini. Kalau di sini gue sue for the defamation of character, lu nggak bisa balik lo ke Indo. Gue udah DM dia, gue bilang kayak gini, lu tunggu ya, kalau lu nggak pulang ke Indonesia, gue ke Amerika, gue seret lu di aspal sampai gue cari lu kalau gue pulang ke Amerika. Udah gue bilang kayak gitu, gue sakit hati banget. Ya ampun, lonte berkumpul. gue bilang ya. Ya ampun. Kalau gue lonte berkumpul. Gue baik-baikin loh. Gue baik. Serem kali. Kau ngapain lagi, Kak? Gap itu. Oh, Bang Tete. Halo Yuke. Ya bentar, lu Sasha bentar. buat Lele. Intan Asensia Indonesia. Tasya lihat teteknya. Mengecil. Bisa, kok bisa? Mana kayak upload coba? Sayang dibuang. Coba. Kok bisa lo? Lo tahu nggak? Netizen nih, mumpung ada orangnya di sini. Lo tahu yang suruh gue untuk operasi 600 cc ini orangnya nih, anjing. Namanya Intan Florencia. Dan kalian mau tahu yang suruh gue operasi Puki di Pratunam, ini orangnya. Tapi kan bagus kok kan sekarang, ayo. Ya sih, aku bersyukur sih TT 600. Intinya udah clear ya guys. Jadi Iya, Kak, aku minta maaf ya sedalam-dalamnya ya. Jangan anak-anak harus sikat dia sampai ini. Gue bilang nih, Gaby. Gue bilang ya, kalau gue jadi Lolita, gue itu ya, gue baik-baikin loh kakak ini. Orang-orang ini semua pada baik loh. Lu belum rekening Amerika, lu belum punya Zelle, lu belum punya Venmo, lu belum punya apa-apa gitu loh. Lu belum pengajuan asylum. Belum apa-apa lo. Lu mau kirim Zelle aja pakai punya orang, Venmo aja pakai punya orang, cash aja punya orang. Kak, tau nggak Kak Gaby? Zel aku nyampe di blok loh gara-gara dia. Apa? Bang aku Zelnya sampai di blok gara-gara dia. Sampai segitunya berkorban buat dia, ngerti nggak? Ku bilang sama dia, kau tunggu ya. Aku bilang kalau kau nggak ketemu sama aku di Indonesia, sampai aku balik ke Amerika aku cari kau. Aku bilang aku nggak masalah sampai di Amerika aku seret kau di aspal, di blacklist aku di Amerika pun nggak masalah. Aku bilang, yang penting kau aku seret kau di aspal di sana. Aku bilang. Mana berani sama kau Gap, sama Alenka digedor aja pintunya bukain. Gue sakit hatinya sama dia itu. Gue nggak pernah jahat secuil pun, jangankan jahat, niat jahat sama dia aja nggak pernah gitu loh. Sama, kalau ada posisi semua ini kayak gitu. Gitu. Semuanya kayak gitu. Makanya kita kan, lu tahu sendiri kan, Tasya, apa namanya, Yuke, Lenka, Sally, kita kan saling ngebantu sana. Kayak gue nggak ada Zelle atau Venmo, minta tolong sama kalian. Gue nggak punya kartu mau bayar apa deposit atau apa, pakai pinjam kartu kredit apa. Kita kan saling ngebantu di sana nih. Iya. Iya, tapi jadi ceritanya gini, misalkan kau nih Lolita, aku ini Andri atau ini gitu. Udah baik-baikin kau nih anjing-anjingin kita yang lagi nolongin kau nih. Anjing. Iya, belum tahu dia ituin aku kayak asisten pribadi. Oh iya, bukan lagi. Andri mah ini asisten, jangan ngomong gitu-gitu. Gue bilang, iya Andri. Sampai kayu ke berdiri dia. Andri, you remember what I told you? Remember what I told you? You remember what I told you? Iya. I have to know your word. Oh my God. Stop. You don't deserve Iya, that. karena tuh tadinya Tasya tadi udah minta maaf sama aku pas mobil. Ya, gue udah minta maaf. Iya. Gaby ya. Maaf ya Kakak Gaby. Jangan tolong manajernya jangan dihapus ya. Demi Allah, demi Rasulullah, aku tuh nggak dendam, nggak marah sama kalian. Cuma kayak
kecewa aja, Bo. Gimana sih, Iya, Bo? Kecewa kayak pasti. kok gitu sih kalian gitu loh. Gue baik sama kalian, nggak pernah jahat sama kalian, kok bisa kalian di belakang gue ngomongin gue. Itu doang sih gue yang kecewanya gitu loh. Ya pasti yang itu undang-undang itu next time nggak boleh lagi ya undang-undang gue masuk ke dalam chatting-chattingan itu ya Yuke ya. Gue nggak ada Bukan gitu, next time. Jong. Gue bilang aja lu jangan SMS. Tiba-tiba. Kalau gue ngomongin orang, gue langsung ngomong ke orangnya, nggak perlu Kalau belakang-belakangnya. Yuke dia langsung ya udah langsung front of you gitu loh, depan muka lu. Directly. Harusnya kayak gitu sih kita. Sekarang mulai hari ini kayak mulai hari ini. Ya. Belakang ngapain? Gue tuh ini sama Lolita gue bilang, ayo mulai Andri, hari ini tuh kalian datangin. tuh kayak misalnya kalau kalian nggak suka apa yang dari gue, kalian ngomong aja depan gue gitu loh. Dan gue pun juga akan seperti itu gitu loh. Daripada kita di belakang saling ngomongin kayak gitu kan jatuhnya kan fake. Benar. Nggak dewasa sih, ya benar. Bersadar laundry. Anjing, harus sadar. Lo kan mau ke Thailand, itulah. Iya, mau minta tetek tertunam. Jadi rangkumannya semua guys. Kita ini berteman baru. Kita pasti kenalan ya. Lihat dulu karakter masing-masing. Udah, Mungkin ini satu. gue turun dulu ya. Sama Lolita. Gue mau ngobrol dulu sama wanita-wanita plastik ini, wanita-wanita kimia. Oke. Ya udah, sorry ya Bye. Kak Gaby ya, maaf ya. Bye. Ini kan room gue. Ntar dulu ya, kalian diam dulu ya. Nih, dari semua ini tuh aku yang paling kenal itu adalah Andri. Karena aku udah ketemu sama Andri 1 tahun yang Tapi kan lu lalu. Sebelum aku sama gue, Tasya, kenapa lu jadi Gaby. lebih dekat sama Andri? Lu kan lebih dekat sama gue. Anjing. Gue itu dulu, gue ceritain dulu. Jadi netizen tahu kenapa si Lolita itu ada, ngerti nggak sih, Holland? Kan gue kenalnya sama Andri. Gue ngomong sama Andri, lu kan di sini lu sendiri. Kita keluarga juga jauh, ya kan? Kita punya teman ya kalau misalnya kita cocok, kita jadi sayang, jadi sahabat, jadi keluarga, nggak masalah. Toh kita juga di sini nitip kalau misalnya kita sakit atau apa, mau telepon siapa? Pasti ujung-ujungnya telepon teman kan? Mana? Si Andri muter-muter lagi. Wifi-nya Biasa. Wifi, Andri. Ya keluarin dia aja, kita berdua aja udah. Ini habis Andri, aku itu nggak ketemu siapa-siapa sampai itu aku ketemu semuanya at the same time karena di situ ada Tasya, ada Gaby, ada Sally, ada Alenka dan itu aku belum pernah melonte. Gue juga belum lonte ya Yuka, pas ketemu lu itu gue belum jadi lonte ya. Ingat nggak sih yang di New York? Iya Kan lonte. kita berdua sebelum jadi lonte. Oke, terus. Belum jadi bestseller kan. Nah, dan di situ aku yang mengenalkan karena kan dari kalian tuh gak kenal Andri kan, gue yang bawa Andri itu adik gue. Yuka, kita tuh ketemunya itu di New York atau di LA dulu? LA lah. Enggak kan, kita ketemu Andri itu pas waktu di LA. Andri gak ikut yang ke sana. Oh enggak Cong. Kita di LA dulu baru ke New York. Iya, oke. Kan? Ya makanya cerita lu pas lu datang ketemu Gaby ya LA kan gue juga ketemu Gaby pertama kali di LA terus habis itu kita ke New York kita Pride kan. Nah, terus ujung-ujungnya kita kan berteman ya gue sama aja pasti akhirnya karena kita pasti punya personality different ya terus prinsipal hidupnya different tapi ujung-ujungnya pasti ada solusinya karena kita pengen berteman baik. Satu intinya itu. Kalau misalnya lu nggak mau berteman sama gua, udah menjauh, nggak usah ala-ala ayo kak atau gini nggak usah. Mending awalnya lu nggak mau berteman, nggak usah chat, nggak usah pura-pura fake, nggak usah apa bilang lu sibuk, lu nggak mau. Gue juga nggak bakal ngedeketin lu, ya kan? Dan gue juga nggak kenal sama gue tuh nih dari detik ini sampai detik ini pun gue nggak pernah jadi teman Lolita. Kenapa gue dibawa-bawa? ya gimana lo terlanjur cuco tete Tesla lo itu. Tapi ini ya ini
the 100% fact. Yang satu orang bilang gua 700 itu Lolita, dia bilang udah lama daripada lu 600, 500, 700 aja. Nanti lu itu dia yang bilang, terus dia yang menghina Anjing ya. Itu namanya anjing, sis. Iya, jadi gue gini ya, guys. Di media ini orang bisa bilang kita pertemanan fake atau segala macam. Realitinya kita berteman ini mau susah, mau sepi, mau senang, mau kita happy. Bener. Kita Apalagi pasti kalau ngomong. udah nggak punya uang, pasti Yuka. Yuka? Anjing. Kalau udah nggak punya uang.